Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polisi RW Presisi dan Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera bagi dipimpin kita oleh Ketua sekalian. Tim Supervisi Bahar Kampolri Namo Kombes Pol Buddhaya. Mujiono SEK Salam MAP. kebajikan. Yang saya hormati Jumat 24 rekan-rekan November tim tahun dari 2023. Bahar Kampolri, ada dari Pol Air Pak Kombes Pol Som Pardede, SIK SH Mhum, ada Pak Kombes Pol Oki dari Bimas, yang saya hormati Pak Wakapolres, Pak Kabak Op, para Kasat, para Kapolsek ya, ada para perwira sekalian, para kasih, dan rekan-rekan sekalian, personil yang melaksanakan apel gelar pada pagi hari ini di Polres Indragiri Hilir. Dulu saya tahunya itu Tembilahan, baru sekarang sampai kalau sini tahu Tembilahan. Pertama dan yang utama, mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, jiwa dan raga, di tengah-tengah cuaca yang mendung. Yang kedua adalah rekan-rekan sekalian, kami berempat dengan sekretaris, atas perintah Kabahar Kampolri untuk datang ke Polres Indragiri Hilir pada pagi hari ini, karena memang diambil sampel atau sampling dua Polres yang jauh. Yang pertama adalah Polres Sangihe. Polres Sangihe itu perjalanan menggunakan laut, pakai jalur laut. Polres Sangihe itu berbatasan dengan Filipina. Naik kapal bisa 10 jam sampai 15 jam. Yang satunya adalah diperintahkan di Polres yang perbatasan, yang ada airnya, yang jauh dari Polda, jauh dari jangkauan Polda. Dipilihlah adalah Polres Indragiri Hilir. Indragiri Hilir di sini. Yang tadi malam saya tempuh perjalanan, harusnya kalau jalan terus 6 jam, tapi semalam karena kita berhenti biar nggak capek dan sebagainya, kita jalan 8 jam. Mulai dari jam 4 sampai jam 12 lebih, sampai sini jam 12:05. Nah, kenapa dipilih yang jauh? Sebenarnya kami datang ada dua hal. Yang pertama adalah kesiapan pengamanan pemilu tahun 2023-2024. Makanya kenapa di checklistnya ada tentang pemilu. Kenapa pemilu perlu dicek? Karena Pak Kabaharkam selaku Kaopus Pusat Mabes Polri, tanggung jawabnya diserahkan kepada Pak Kabaharkam selaku Kaopus. Makanya kenapa beliau rapat dengar pendapat dan sebagainya itu beliau menyampaikan. Mungkin juga ada rekan-rekan sekalian yang sekarang sedang viral pernyataan beliau, pernyataan Pak Kabaharkam tentang masalah netralitas Polri. Nah, ini karena memang beliau sebagai Kaopus, sehingga coba diambil sampel, si Muji suruh berangkat tuh ke daerah perbatasan yang jauh dari Polda. Jadi yang pertama terkait dengan pemilu. Kita sudah memasuki operasi Mantap Brata.
sudah kurang lebih 36 hari karena operasi Mantap Berata terhitung mulai 19 Oktober 2023. Dan saya percaya bahwa Polres ini sudah disiapkan dengan baik. Salah satunya adalah ini yang ditampilkan. Nanti setelah ini saya mau lihat-lihat dulu lah untuk kesiapan pemilu. Nah, tolong rekan-rekan sekalian, terkait dengan pemilu, yang pertama adalah sesuai dengan undang-undang menjadi tanggung jawab Polri. Tanggung jawab Polri. Makanya kenapa? Yang kedua adalah karena kita diberi tanggung jawab, ini pemilu yang pertama secara bersamaan. Kalau tahun 2019 adalah pemilunya masih terpisah-pisah. Nah, sekarang bersamaan semua. Termasuk dengan pilkada. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, saya percaya bahwa ini sudah disiapkan dengan baik. Run-off-nya disesuaikan dengan baik. Sprint lag-off-nya disiapkan dengan baik. Saya percaya juga sudah melaksanakan lag pra-off, tinggal pematangan saja. Kita tidak boleh underestimate dengan situasi di lapangan, karena perkembangannya bisa secara mendadak. Fungsi-fungsi yang terlibat di dalam Satgas, mulai dari Satgas preemptif, preventif, gakum, kemudian bantuan, itu harus benar-benar disiapkan dengan baik. Khususnya yang preemptif, khususnya teman-teman dari intelijen. Perkembangan ini harus di-update terus. Salah satu rapat evaluasi yang disampaikan Pak Kabaharkam adalah kejelian kita di lapangan. Kejelian kita di lapangan dalam rangka teman-teman yang intelijen memberikan fooding kepada Pak Kapolres sehingga arah kebijakan langkah yang diambil di lapangan itu sesuai dengan hasil analisa intelijen. Dan kita sekali lagi tidak boleh underestimate. Ketika kita underestimate, maka kita bisa kecolongan. Itu fungsi preemptifnya seperti itu. Demikian pula fungsi preventif. Fungsi preventif. Terkait dengan fungsi preventif, terutama karena kita ini adalah personil yang berseragam, selalu diingatkan masalah netralitas. Rekan-rekan harus buka undang-undang lagi tentang masalah netralitas. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah jelas. Ini harus tahu semua, disampaikan ke anggota semua, harus tahu bahwa netralitas menjadi nomor 1. Itu yang disampaikan kepada Pak Kabaharkam selaku KOP. Masalah netralitas harus adil, ke sana kemari, ke sana kemari. Kenapa? Karena ya mungkin rekan-rekan juga mungkin melihat ada anggota patroli dan sebagainya di suatu daerah yang dianggap mengintimidasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh, saya rasa tidak mungkin anggota akan melaksanakan itu. Dan itu memang dilakukan sesuai dengan rencana operasi. Kok tahu? Karena saya juga sebagai kasih satgas. Makanya waktu itu saya bilang sama Pak Direktur, kalau saya sangatnya adalah pada putih-putih, biar viral saya. Karena saya kasih satgas, itu bagian tugas saya. Saya kasih satgas objek penting pemilu, yang jaga kantornya, kantor partai politik, kediaman capres cawapres, kantor Mahkamah Konstitusi, kantornya DPRD. Makanya kalau ada anggota di lapangan patroli ke salah satu calon dianggap bahwa itu mengintimidasi, saya tidak ikhlas.